Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kurang kuat kalau di swasta, kalau beliau senior saya yang di swasta ada Pak Siti, ada Pak siapa yang dari Sipep itu selalu bilang semangat pagi gitu ya. Oke Pak, bisa kan Pak? Semangat pagi. Luar biasa. Jadi hari ini bapak-bapak dan ibu sekalian, kita sedang kita belajar bersama. Bukan berarti saya ngajari saya lebih pintar dari bapak-bapak, tidak. Tapi setidaknya saya bisa sharing sama bapak-bapak untuk menambah ilmu. Karena bapak-bapak semua adalah umurnya seusia orang tua saya, Pak. Jangan saya itu. Betul. Usia saya Pak baru 17 tahun, Pak. Dikalikan 2 kan gitu. Dan ya kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya di sini kita sharing untuk membenarkan yang lurus, yang membenarkan yang bengkok supaya lurus kan gitu. Walaupun memang yang lurus kadang-kadang selalu juga dipukul supaya bengkok kan gitu. Jadi di sini awal mula yang akan saya sampaikan pertama adalah kualitas cipingan. Kualitas cipingan ini seperti apa? Yang kita kemarin sampaikan bahwasanya ketebalannya spesifikasinya antara 5 sampai 20 cm. Nah, kalau sudutnya 45 derajat ini udah benar, Pak. Jadi sudutnya kan di belah itu udah benar. Yang salah itu kayak motong pohon ini, pohon durian, pohon apa, pohon kelapa yang dipotong-potong itu salah. Tapi seperti ini harapannya biar cepat kering seperti itu. Nah, yang kedua kualitasnya adalah lebar ini Pak, lebar cipingan ini memang tidak boleh lebih dari 3 meter. Jadi disusun sana sama sini 3 meter, tidak boleh lebih dari itu. Sehingga harapannya biar tertumpuk tidak mengganggu proses penanaman selanjutnya. Nah, yang keduanya, yang selanjutnya kita kan ada namanya P0. P0 itu adalah proses yang seperti disampaikan Pak Kabit tadi malam, zero rumput, zero kayuan, semuanya sudah dalam bentuk bersih seperti ini. Dan ini kan ada penanaman jagung untuk tumpang sari, ada penanaman pisang kan seperti itu. Ya silahkan. Yang penting prinsipnya adalah tidak menaungi dari tanaman kelapa sawitnya. Itu. Kemudian yang selanjutnya kita adalah proses yang dinamakan adalah pancang tanam. Nah, kita ketahui mungkin di benak Bapak kok susah, kita nanam seperti nanam jagung apa nanam seperti kelapa sawit. Nah, falsafah dasarnya kenapa kita harus mata 5 ataupun ini yang kemarin simpang 9 itu tujuannya sebenarnya untuk memaksimalkan dari sinar mataharinya. Sebisa mungkin arah barisan tanaman itu semuanya bisa searah timur baratnya. Kenapa? Supaya dapat sinar matahari maksimal. Karena kelapa sawit mau dapat produksi yang maksimal butuh panjang peninaran itu 5 sampai 7 jam sehari, Pak. Karena seperti apa? Karena prosesnya ini agak digeser bisa, Pak. Nah, jadi prosesnya itu seperti ini, Pak. CO2 ditambah H2O itu dapat jadi C6 H12O6. Nah, ini namanya adalah asimilat. Nah, asimilat ini untuk produksi, Pak. Produksi yang 46% ini untuk pertumbuhan vegetatif, terus 54% untuk generatif. Nah, berarti modal tanaman kelapa sawit kita ini kalau beli luar biasa, Pak. CO2 ini berkahnya kita. Kenapa? Begitu kita narik napas mengeluarkan adalah CO2. Makanya kalau produksi tanaman sawit kita supaya bagus, maka yang punya kebun wajib ke kebunnya, Pak, tiap minggu setidaknya. Kenapa? Mengasih CO2. Ini berkah pertama. Nah, yang kedua, Pak, H2O. H2O apa, Pak? Air. Apa, Pak? Oh, air, Bapak. Air, betul. Modalnya utama adalah air. Kalau hujan seperti ini berkahnya tanaman kelapa sawit, karena kelapa sawit di tanaman menghasilkan itu butuh ekivalen dengan curah hujan 5 mm
meter. Makanya Bapak kalau punya bibitan, kalau sudah ada yang orang ini, yang Bapak-bapak penangkar semua, kalau sudah curah hujan dalam 1 hari sudah 6 mm, tidak usah nyiram. Kenapa? Itu berkahnya Bapak untuk efisiensi kos siram kan gitu. Berapa solar yang harus dikeluarkan untuk menghidupkan dompeng kan gitu. Tapi Bapak juga jangan berdoa setiap hari hujan, nanti nggak bisa manen kan gitu. Jadi yang seimbang lah kan gitu. Itu yang pertama Pak, bahwasanya kelapa sawit itu modalnya adalah karbon dioksida dan air. Itu modal utama, dua-duanya tidak beli, gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah kebutuhan unsur hara. Seperti itu, unsur hara Bapak berikan adalah pupuk. Nah, pupuk ini pun ada 2 Pak. Yang pertama, pupuk yang Bapak beli dari pasaran, pupuk anorganik. Pupuk anorganik itu ada pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Kalau tunggal contohnya urea, terus KCL, terus TSP dolomit. Tapi kalau majemuk Bapak bisa NPK 15 yang itu ada nilai subsidinya. Ada yang pakai NPK 13627. Nah, itu semua sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Tapi yang seperti saya sampaikan kemarin, Bapak Ibu sekalian punya kebun, pupuk yang terbaik adalah telapak kaki Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai pas di Bengkulu aja karena kebunnya ada di Muko-Muko cuma WA-an, pupuknya WA-an, Pak udah dipupuk sudah kan gitu. Katanya pupuknya dari rumah yang kita belikan pindah ke toko yang lainnya, itu nggak bisa, karena telapak kaki kita untuk memastikan bahwasanya di ujung sana juga dipupuk sama bapak-bapak sekalian. Nah, yang ketiga selanjutnya apa? Pengendalian gulma. Itu rumput-rumputan. Tidak apa-apa Pak ya, berkeringat kan gitu. Karena kita sudah 1 hari 1 malam tidak berkeringat kan gitu. Nah, kita mulai dari pancang.